Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail fatiras samawati wal ar alimil ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yahtalifun ihdini lima ukhtilika fi minal haqqi biiznika innaka tahdi man tasya ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasihah khalisan mukhlisan biwajhil karim sunatan lillahi ta'ala wal madad hadir ya asikin wal arifin sayyidina wa maulana sultan aulia Gausul Azam Qutbul Alamin Asyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Qadassallahu sirral aziz Sahibul izazah wal karamah fiddin wad dunya wal akhirah wa bi barakati sana al mukarram Asyidi Syekh Abdurrahman Sumanah tim bi jalali ruhi Nabil Mustafa sallu alaihi wasallim amma ba'd. Para jamaah Ustaz Jakarta Tarik dimanapun berada, mudah-mudahan selalu sehat, berkah umur, dimudahkan urusannya, diluaskan rezekinya, semoga selalu sukses semua. Pada kesempatan ini menjelang sore sambil ngebuburit, nunggu maghrib, Ustaz Jakarta Tarik akan meneruskan pengajian yaitu Kitab Sirrul Asrar karya daripada Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat buat yang mendengar, buat para jamaah, buat para netizen ya, di channel YouTube Ustaz Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fidaraini amin. Wa alamul ma'rifat, dan adapun alam ma'rifat, alamul lahut yaitu alam lahut, alam ma'rifat yaitu alam lahut, alam lahut yaitu alam ketuhanan, wa huwa yaitu alam ma'rifat atau alam lahut, wa huwa watanu asliyu yaitu watanu negeri al asli asli, al mazkuru yang disebutkan, alladzi yang khuliqa diciptakan, fihi di dalamnya watanu asli, ar-ruhul qudsi ruh qudsi, bi ahsani takwim dengan sebagus-bagusnya takwim bentuk. Wal muradu adapun yang dimaksud min ruhil qudsi daripada ruh qudsi, al insanu yaitu al insanu manusia, al hakiki yang hakiki, alladzi yang wudi'a dititipkan, filubil qalbi di dalam dagingnya, di dalam lub, lub itu dagingnya kolbu, di dalamnya kolbu, filubil kolbu di dalam lubnya, lub kolbu, lub itu daging asal artinya, di dalamnya kolbu. Wa yadharu dan nampak wujuduhu wujudnya insan hakiki tadi, nampak nyata ya. Bitaubati wa talqin dengan tobat, mandi tobat, sholat tobat, wa talqin dan talqin, wa mulazamati dan mulazamah, continue
kalimati la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah tidak ada kecuali Allah, bilisanihi dengan lisannya, awalan yang pertama. Wabadahu dan setelahnya, setelah mulazamah atau kontinu kalimat la ilaha dengan lisannya, wabadu dan setelahnya sesudahnya, bihayatil qalbi dengan menghidupkan hati. Wabada hayatil qalbi dan setelah hidupnya hati, yahsulu tercapai atau diperoleh atau hasil, bilisanil jinan yaitu dengan lisan jinan. Lisanul jinan, lisannya jinan, lisannya hati. Wa tasmiyatul mutasawwifatu dan dinamakan mutasawwif, dinamakan wa tasmihi mutasawwif, dinamakannya oleh ahli tasawuf tiplul ma'ani, itu disebut tiplul. Tiplu itu anak, ma'ani ma'ani. Li'anahu karena sesungguhnya, min ma'nawiyati kudsiyah. Li'anahu karena sesungguhnya termasuk daripada ma'nawiyat, ma'nawi al-kudsiyah yang sebangsa suci. Watasmiyatuhu tiflan, dinamakan tiflan yaitu anak, linukatin dengan beberapa nukat, beberapa hikmah, beberapa proses nukat, dengan beberapa proses nukat. Nukat itu nakata, nakata nukat, beberapa alasan. Wallahu a'lam bishawab. Pada kesempatan ini Ustaz Jakatorik akan mengkaji kitab Syekh Sultan alias Syekh Abdul Qadir tentang alamul ma'rifah. Wa alamul ma'rifah dan adapun alam ma'rifah. Alam itu mudhof, ma'rifat jadi mudhof ilaih. Jadi yang dimaksud alamul ma'rifat, alamul lahud, alam ketuhanan. Kemudian yang dimaksud alam lahud, wahwa wataniul asli, yaitu negeri asli, negeri asal. Al-mazkur yang telah disebutkan, yang disebutkan alladzi khuliqa, yang diciptakan fihi di dalamnya ruhu al-qudsi, ada ruh qudsi. Jadi di alam lahud yaitu dititipkan atau diciptakan ruh qudsi di alam lahud fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang sesempurna-sempurnanya. Ruh qudsi itu ada yang di alam lahud. Ketika Allah tanya alastu birabbikum qalu bala syahidna, itu apakah aku ini Tuhanmu, qalu bala syahidna, ya betul. Itu di alam lahud tuh arwah, namanya ruh qudsi. Wal murad min ruhi qudsi, kemudian kata Sultan Aulia yang dimaksud dengan ruh qudsi apa itu? Insan hakiki. Jadi yang disebut ruh qudsi itu al insan hakiki, manusia yang hakiki, manusia yang sebenarnya, atau disebut insan kamil mukamil dalam ajaran Abah Guru. Wal murad min ruh qudsi insanul hakiki, manusia yang sebenarnya. Alladzi yang wudi'a, yang dititipkan atau yang diletakkan, bil qalbi, insan hakiki itu yang diletakkan dalam hatinya hati, atau bahasa Abah Guru disebut latifatul qalbi. Latifatul qalbi, latifah. Kunci itu yang disebut latifatul qalbi, bil qalbi, di dalamnya, di dalamnya hati-hati, di dalamnya hati lagi. Jadi insan hakiki itu disebut ruh qudsi, manusia yang sebenarnya. Kalau ajaran Abah Guru itu namanya latifah.
latifah robani rohani itu yang disebut manusia yang hakiki. Makanya manusia itu harus hidup latifahnya. Makanya untuk yang bisa menghidupkan latifah adalah Syekh Mursyid, Walia Mursyid. Maka dalam ajaran Torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah di bawah bimbingan Abah Guru Syekh Abdurrahman, Mursyid yang 38 dari TKN, bahwa yang dalamnya hati itu disebut latifah. Dan latifah itu terbagi jadi 7. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sirri, latifatul khafi, latifatul ahfa, latifatul nafsi qalab. Nah itu dalam Torekoh Suluk, ya, itu ada pilubil qalbi. Sebut kolbu Muhammad, ruh Muhammad, sir Muhammad, khafi Muhammad, ahfa Muhammad, nafsi Muhammad, batang tubuh Muhammad atau qalab Muhammad. Kemudian kata Syekh Sultan, kapan tuh ruh qudsi atau manusia yang sebenarnya itu, yang ruh qudsinya itu akan nampak, akan muncul? Maka Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir nyata menjelaskan, yadharu wujuduhu, insan hakiki atau ruh qudsi yang disebut manusia yang sebenar itu dengan cara apa? Bitaubat wa talqin, saudara. Itu dengan cara mandi tobat, sholat tobat di hadapan guru mursyid, bukan sendiri. Harus ada yang ngebimbing. Setelah itu bitalkin dengan talqin. Talqin apa? Talqin zikir kalimat la ilallah. Itulah manusia tadi yang ruh qudsi tadi, atau latifah atau roh mudhaf, manusia yang sebenarnya baru dilahirkan. Sama siapa? Mursyid. Sama guru mursyid. Talqin zikir kalimat la ilallah dengan guru mursyid, dengan tobat, dengan talqin. Wa mulazamatu kalimat la ilaha illallah. Dan setelah itu dia mulazamah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah tadi itu harus ditalqin, dituntun, digurukan kepada Syekh Mursyid, Walia Mursyid. Nah baru akan nampak manusia hakiki itu. Yang disebut ruh qudsi, kata Syekh Sultan, manusia yang sebenarnya, yang diletakkan di dalam hatinya hati, disebut latifah robani ruhani. Nampaknya itu kapan? Kalau dengan tobat. Tobat itu mandi tobat, sholat tobat di hadapan guru mursyid, baru ditalkin, talkin zikir. Setelah itu mulazamah kalimat la ilaha illallah, dituntun kalimat la ilallah pertama bilisan, la ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu zikir lisan. Tapi la ilaha tadi dituntun, diajarkan, digurukan kepada Syekh Mursyid Walia Mursyid. Setelah la ilaha bilisan, wa ba'dahu bihatil qalbi, hidup tuh. Ya, hati hidup tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk Allahnya itu. Darul qudsi, manusia hakiki itu. Setelah hidup hati itu, ya, wabadahu bihayatil qalbi, hidup hatinya itu Allah. La ilallah. Wabadahayatil qalbi, setelah hidupnya hati tadi dengan kalimat la ilallah, yasulu bilisan jinan, dia akan memperoleh zikirnya tadi dengan lisannya jinan. Lisan jinan apa? Lisannya hati. Zikir hopi nanti yang di latifah. Maka Abah ini, kalau di Abah namanya latifah qalbi, ilahi anta maksudi wadaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka waqdi ala latifil qalbi anwari tajali af'alil uluhiyah al-faidu min qalbi habibika Muhammad SAW wala qalbi syafika Adam alaihissalam. Nah kalau orang sufi namanya tiplul ma'ani itu roh mudhaf. Tiplul ma'ani lahir tuh insan hakiki yang ruhnya ruh qudsi tuh. Ruh qudsi turun ke alam Jabarut ruh sultani, turun ke alam malakut ruh riwani, turun ke alam dunia namanya ruh jismani. Tiplul ma'ani itulah yang disebut manusia lahir dengan taubat dan talqin. Oleh siapa? Syekh Mursyid. Li'anau minal ma'nawiyatu qudsiyah.
Karena dinamakan tilmul ma'ani, dia termasuk anak maknawiyah. Hal-hal maknawi kursi sebangsa yang suci. Jadi kalau kita pengen lahir dari ruh jismani ke ruhani, yaitu harus ditalkin. Mandi tobat dengan talkin, harus di hadapan guru mursyid. Jadi pada kesempatan ini yang dimaksud alam ma'rifat, alam lahut, itu yang disebut negeri asli, yang disebutkan negeri aslinya manusia itu. Ketika di alam lahut, ruhnya ruh qudsi. Alastu bi rabbikum itu ruh qudsi itu. Nah, yang dimaksud dengan ruh qudsi, insan hakiki itu manusia yang hakiki. Yang dilakukan dalam hati disebut latifah. Nah, nampaknya itu dengan tobat dan talkin sama guru mursyid tentunya ya. Baru dia mulai kalimat la ilaha illallah, kemudian hidup hatinya, kemudian akan memperoleh dia dalam hatinya, dalam lisan hatinya bisa zikir itu Allah, 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 Allah. Nah, itulah mudah-mudahan ultum yang singkat ini. Jadi tiplul ma'ani itu orang yang sudah dilahirkan dengan cara taubat dan talkin di hadapan guru mursyid oleh syekh mursyid, baru dia lahir insan hakiki, ruhnya ruh qudsi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bila ada kesalahan, kelepatan dalam ucapan atau kata-kata mohon dibuka pintunya. Mudah-mudahan di puasa yang ke-8 ya, ke-9 ya, malam ke-9 nanti kita akan mendapatkan keberkahan ya. Belum malam 10, belum. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.